Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Syuriah dan Tanfidiyah Kabupaten Kediri, sahabat Ansor Banser, jajaran Asparagus yang hadir malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Kapolres beserta Ibu. Tentunya Ibu harus disebut karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Betul. Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kesuksesan seorang suami pasti ada peran seorang istri. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses, siap-siap ganti istri. Jajaran Forkompinda, ada Pak Dandim yang sangat-sangat saya hormati, seluruh anggota Mapores Kediri yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Kediri, aku Kediri datang dengan membawa cinta. Saya malam hari ini sangat bersyukur atas kegiatan dari Mapores Kediri. Tadi siang Pak Kapolda telepon saya sampaikan ada giat di Mapores Kediri, dan ternyata acara kita ini menjadi pionir yang akan diinstruksikan kepada seluruh Mapores di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan yang sama. Makanya Kapolres Kediri harus berterima kasih kepada saya, ya Pak ya. Ibu bapak rahimakumullah, saya pernah nulis sebuah catatan. Di era kekinian, pengen jadi orang terkenal itu caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Yang kedua, menyelesaikan masalah besar. Atau yang ketiga, membuat masalah besar. Dan hari ini yang lagi ngetren di Indonesia adalah yang ketiga, membuat masalah besar. Tahu-tahu muncul di Purworejo KAS, Keraton Asu Sejagat, dengan rajanya namanya Kanjeng Toto. Bakul angkringan karena tulul amal, kalau dalam bahasa agama panjang angan-angan, tahu-tahu mendeklarasikan diri sebagai raja. Berikut permaisurinya, yang ternyata ini bukan perkawinan yang sah. Ini belum selesai, muncul hal baru di Jawa Barat, Sunda Emperan. Dan yang paling terkini adalah King of the King. Dan luar biasanya apa? Mohon maaf, ada oknum tentara yang terlibat di dalamnya. Pertanyaan saya kemudian adalah, kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Banyak yang berhalusinasi, sama halnya dengan anak-anak muda hari ini. Kerja ora gelem, macul ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu, nulis status di WA, akan indah pada waktunya. Le, ndang tangyo, obatmu ndang diombe, turumu miring. Maka ibu bapak rahimakumullah, inilah kita hebatnya orang Islam, umat Islam punya nabi sekelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata tangible, terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Saya kasih contoh, ketika Nabi Muhammad SAW kalah di peperangan Uhud, dan ini luar biasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang paling luar biasa, bukan karena mukjizatnya yang luar biasa, tetapi karena budi pekerti dan akhlaknya yang luar biasa. Maka coba Anda lihat, dari sekian nabi, Nabi Muhammad itu mukjizatnya yang gak aneh-aneh dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ini pula yang kemudian menjadi pertanyaan kawan kita semuanya, Mas Deddy Corbuzier. Awal mula dia tertarik masuk Islam. Saya bilang Nabi Muhammad itu mukjizatnya paling terukur dan tangible. Coba kita lihat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa segoro digebuk dadi dalan. Nabi Ibrahim dibakar, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, ora kepanasan. Nabi Yunus dipangani wak koyo itikaf. Bahkan Nabi Isa, mohon maaf, bisa menghidupkan orang yang mati. Salah satu mukjizatnya Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Kata Deddy Corbuzier ini sulapan. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier juga bisa berjalan di atas air. Dan saya tes, Pak, wallah, Deddy Corbuzier tuh pakai triknya bisa berjalan di atas air. Saya membatin ini caranya kepiye. Karena Deddy Corbuzier tuh pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro ada tawaran bintang iklan, apa? Sampo. Sementara Nabi Muhammad itu mukjizatnya biasa-biasa saja, Pak. Coba dilihat, perang pakai kalah, dilempar batu giginya pakai tanggal, sepele. Kenapa? Karena jangan sampai kejadian Nabi Isa itu terulang. Nabi Isa itu satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah. Kenapa? Karena tugas Nabi Isa itu ngajak umat untuk menyembah Allah, malah salah kejadian. Akhirnya umatnya malah nembah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa besok itu diaudit oleh Allah. Lah Nabi Muhammad itu, mohon maaf, kenapa saya katakan tangible, terukur? Pulang dari Jabal Uhud, perang kalah. Beliau andilau, antara dilema dan galau. Kalau bahasa anak-anak sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Karena anak bahasa rumis lukum. Nabi malaikat Jibril datang, Muhammad, kekasihku, kenapa anda bersedih? Lah piye Jibril, kalah perang, sahabat banyak yang meninggal, modal perang habis. Apa jawaban Jibril? Yuk ndonga bareng. Kita berdoa mudah-mudahan Jabal Uhud menjadi gunung emas. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mboten usah. Kalau saat itu Nabi Muhammad mengatakan iya, saya yakin warga Kediri akan banyak yang berhalusinasi. Kalau susah, langsung ke gunung Kelut, tangannya diangkat, ya Allah, aku minta kepadamu, jadikan gunung Kelut itu menjadi emas. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menolak. Maka yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman saya yang muda-muda itu apa? Jangan kamu ambil cara ini kalau pengen jadi orang besar, membuat masalah besar. Atau yang kedua lagi ngetren apa? Melawan orang besar. Contohnya apa? Orang-orang yang senantiasa memaki pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, kuwabe wong disalah-salahke. Ini juga ngetren di Indonesia. Maka saya bilang kemarin di Jakarta, Pak, di Lemhanas, inflasi yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama laju inflasi mencaci, nomor dua inflasi minta maaf. Kalau lagi demo, subhanallah, Jokowi bunuh, Wiranto bunuh, tangkap polisi nangis, minta maaf. Di dalam hal ini saya sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, saya garis bawahi, di mana-mana sekarang kalau saya ngomong ahlu sunnah
pasti saya tambahkan an-nahdiyah. Kenapa demikian? Karena banyak orang hari ini yang mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting ahlus sunnah. Saya ulangi, nggak penting NU-NU-an, yang penting ahlus sunnah. Orang yang ngomong seperti ini saya pastikan ini mulutnya orang Wahabi. Ibu bapak, kondisi peta Indonesia sekarang ada 3, dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang paling ideal di Indonesia. Saya ulangi, amaliyahnya ahlu sunnah dan konsep baladul aminnya, konsep bernegaranya adalah Pancasila. Yang kedua, amaliyahnya ahlu sunnah tapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang paling ngeri, Pak. Amaliyahnya sama dengan kita, bar salat ya wiritan, ana wong mati ya tahlilan, subuh ya kunutan, malam Senin ya berjanjenan, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling ngeri hari ini dan paling banyak menipu rakyat. Kenapa? Karena amalannya sama dengan kita tetapi konsep bernegaranya khilafah. Saya kemarin pengajian kebangsaan di SMK Kudus bersama Pak Ganjar Pranowo. Ada pegawai negeri ASN, aparatur sipil negara. Dia mengatakan apa? Seharusnya Indonesia mencontoh Arab Saudi dengan khilafahnya. Ini yang namanya jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok. Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Arab Saudi itu al-mamlakah, kerajaan, itu bukan khilafah. Ngeri saya di mana, Pak? Pakai pakaian ASN. Bahkan mohon maaf, di Jawa Timur anggota kepolisian ketika Natal kemarin ada 2 anggota menolak untuk ngepam di gereja. Ini terjadi di Jawa Timur. Badannya, bajunya coklat, Tribarta dia paham, Catur Prasetya dia paham, sebagai anggota kepolisian ketika ditugaskan oleh institusi untuk mengamankan Natal di gereja dia menolak. Karena menurut dia mengamankan gereja ketika Natal itu haram, padahal anggota kepolisian. Itu terjadi di Jawa Timur. Ini ngeri, Pak. Konsep amaliyahnya ahlus sunnah tetapi konsep bernegaranya khilafah. Maka di mana-mana saya mengatakan khilafah itu tidak ditolak oleh Indonesia tetapi tertolak dan tidak mungkin menggantikan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 2 ini ngeri karena amaliyahnya sama dengan kita, Pak. Lah ana wong mati ya tahlilan, malam Senin ya yasinan, tetapi dia pro dengan khilafah. Yang nomor 3, fahamnya mohon maaf, amaliyahnya tidak ahlus sunnah tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Maka ketika awal Menteri Agama dilantik, kemudian rame gara-gara cadar, cingkrang dan jenggot, saya dapat undangan dari ILC TV One, tapi kebetulan saya nggak bisa hadir karena saya ada pengajian di Malang. Saat itu by phone saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang cadar, jenggot dan cingkrang? Jawaban saya waktu itu sederhana, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang dan jenggot diidentikan dengan radikalis, tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot dan cingkrang itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya jalan-jalan di mall, Bu, sama istri saya di Sensi, Senayan City. Wong Kediri ra ngerti lah, wong ngerti ya. Dolanmu kurang adoh. Dolanmu kurang adoh, koncomu kurang okeh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Nah, kira-kira. Saya jalan, Pak.
Tahu-tahu ketika saya jalan sama istri saya seperti ibu-ibu pakai jilbab biasa, pakaian tertutup. Ini ada orang ngolok-ngolok, istrinya kiai kok tidak pakai cadar, istrinya kiai kok tidak pakai cadar, dan itu di depan umum, Pak. Begitu saya lihat ternyata yang mengolok-ngolok ini RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya batin, ayo Reneo tajak ngopi, kita diskusi tentang batasan aurat bagi perempuan. Telapak tangan dan muka bukan aurat. Kowe ngopo nduding-nduding bojoku ora nganggo cadar? Nganggo cadar orang nganggo cadar ra urusane cangkemmu. Ya toh? Cukup rokib dan atit yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Apa kowe ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan naksir bojoku, aku yang ngono tah. Oh bojoku ayu je padake. Kowe goblok masuk Pak Eko. Iki Gus Miftah duduk Pak Eko. Apa matamu ki katarak? Santai saja Bu Kapolres, istri saya cantik. Maka istri saya kemarin bilang, saya sakit bah, Abah silakan menikah lagi. Saya bilang tidak Ferguson. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena disyuting, kalau enggak ya enggak. Saya ulangi ya, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan, mohon maaf, diidentikan dengan radikalis. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya bilang, radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Makanya mohon maaf kalau ada orang Kemenak di sini. Saya agak keras kemarin dengan Menteri Agama. Ini orang yang belum tentu radikal gara-gara cadar, jenggot, cingkrang dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, menganggap negara sebagai tauhid, paspor dibakar, menjelek-jelekan pemerintah, malah difasilitasi untuk pulang, bahkan mau dikaji pekerjaan. Kan pekok. Saya menolak. Betul? Saya khawatirnya begini Pak Kapolres, kalau kemudian kebijakan seperti itu, saya khawatir orang-orang di Kediri pengangguran, mereka berpikir apa? Oh, supaya dapat pekerjaan jadi teroris dulu, karena pulang difasilitasi. Maka saya tidak setuju, walaupun saya juga ISIS, ikatan suami istri satu. Wah. Apakah saya menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Polwannya yang di sini yes, pasti dia janda. Kamu berharap ya? Kalau saya lihat di sini corona Pak. Komunitas rondo mempesona. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir via Valen ya, beda. Lah, soal di sini, soal pemerintah dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Konsep Islam yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah jelas, Islam yang moderat. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita yang wasatiyah saja Pak, yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Di dalam konsep bernegara, mohon maaf, kalau pemerintah ini baik, harus dan wajib kita dukung, wa ulil amri minkum. Tetapi ketika pemerintah ini salah, wajib kita kritisi.
Makanya di mana-mana saya ditanya sama kiai-kiai, ini gimana sih Gus? NU yang bekerja, kenapa NU tidak dikasih menteri agama? Saya bilang, Pak Kiai santai saja. NU itu dapat menteri agama, nggak dapat menteri agama nggak urusan. Kenapa? Karena NU itu lebih besar daripada menteri agama. Ngapain kita pikirin? Derajatnya NU itu lebih gede daripada menteri agama. Ono menteri agama NU ngaji, ono menteri agama NU tetap ngaji. Santai saja. Dari dulu NU itu kelasnya seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama sapi. Makanya namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Santai, slow, Wallace. Maka mohon maaf, ketika Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Begitu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan kalimat atiu, tetapi sekedar menggunakan kalimat wawul atof. Artinya apa? Pemerintah baik kita dukung, pemerintah salah kita kritisi, tentunya dengan cara yang baik. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi ulama yang keras itu dari dulu sudah ada, Pak. Sudah ada. Jadi ulama sing cangkeme atos kan biyen wis ana. Kalau saya ini bukan ulama lah, saya cuman BC, bakul cangkem. Jadi saya ini cuman provokator. Provokator orang supaya mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya mencintai Indonesia. Jangan anggap saya kiai. Saya hanya SPG, Sales Promotion Gus. Makanya kalau tadi Pak Kapolres bilang kita bikin pengajian yang menyenangkan, itu memang konsep saya. Karena Imam Hasan Asadili mengatakan kalau kamu ketemu kiai, ngaji sama kiai, kiai ini ra iso gawe kowe guyu, tinggalno. Kiai kok gawe susah. Wis seneng ngomah rong gajian, anak rong bayar SPP, sing lanang bar diceluk propam, sing wedok doyak-oyak mendring, halah. Kok pengajian digawe susah. Santai wae ndan. Iki rupa-rupa Kapolsek iki lho kita iki. Santai wae ndan. Dinikmati saja. Aku ngerti lagumu apa, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa, dadi polisi gajine ra sepira. Santai wae, Bro. Ora apa-apa. Ngono kuwi ana sing bengok sing mburi, gajine titik Gus bleduke akeh, matamu kuwi bleduk mawon. Saya itu bisa membedakan polisi ini intel atau bimas, nggak perlu lihat seragamnya, dan cukup dilihat dari batuknya. Kuwi beda. Lah intel ki batuke diempet. Jangan sampai kedengaran. Tapi kalau bimas batuknya ya cuh nang kabeh, Bro. Siapa bimasnya gini? Latip. Tip rungono tip. Saya itu kalau ngobrol sama teman-teman Mabes itu kayak Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono, atau as logistik Pak Irjen Ahmad Doviri. Saya kan sering guyon-guyon tentang teman-teman kepolisian, terutama setelah Pilpres. Saya ditanya sama mereka, apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Luar biasa, top promoter, profesional, modern, terpercaya. Bahkan polisi sama tentara Indonesia itu luar biasa, mengamankan hasil Pilpres di demo, dilempari batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya, top polisi ini. Luar biasa itu.
Ketoke polisi karo tentarane kaya banser bar nguntal gotri. Dadi kebal ketoke itu. Maka kalau masyarakat itu masih menilai polisi elek, jangan bilang polisi, oknum polisi. Ya saya pikir di mana-mana ada oknum lah. Sepromoter-promoternya kita kepolisian tetap ono sing dablek itu ya lumrah. Tapi saya akui, saya dulu tahun 2002 itu sudah terlibat di sebuah LSM yang bekerja sama dengan kepolisian. Namanya pemolisian berbasis masyarakat. Bukan Polmas. Oh, Latif ki sok tahu ora sok kuwi. Iki meneng to, Tip? Oh iya. Jadi kepolisian berbasis masyarakat. Saya bilang, ya di mana-mana revolusi kepolisian terutama di masalah pendidikan itu udah luar biasa. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini ada kepolisian dablek itu hanya sekedar oknum. Maka di situ dibutuhkan propam, provos. Tapi saya akui sak gala-galanya provos neng kantor kalah karo provos neng omah, mbok tenan. Pak Kapolres Pak Dandem lah neng kantor galak karo kasat. Neng omah ketemu bojone kiki lah ya. Biar wadiake wong lanang ki ra mungkin iso menang debat nglawan wong wedok, iso drowe wis apik tak kandhani. Nggih mboten Pak Latif, mbok tenan wong wedok dilawan. Laki-laki harus paham kelemahan perempuan itu satu, apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Lah kuwi lho kurang ajar iki lho. Mila wong lanang aja nganti ndek masalah karo bojomu, mbok kowe kapolsek ketemu bojomu lah rampung Pak tak kandhani. Tapi santai mawon, laki-laki yang punya istri galak insyaallah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa laki-laki yang punya istri galak besok siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa tak kandhani. santai wendan wong wedok dilawan ra mungkin iso menang. Tapi santai dan kalau istri kita galak itu kemungkinan dua hal. Nomor satu, kalau Anda punya istri galak insya Allah kemungkinan menjadi walinya Allah, karena rata-rata istrinya wali itu galak-galak Pak. Contohnya Umar bin Khattab, wongnya galak kaya ngopo ijek kalah galak karo bojone Pak. Maka Umar menjadi wali karena sabar menghadapi istri yang galak. Maka kalau bapak-bapak istrinya galak kemungkinan pertama menjadi walinya Allah. Atau kalau nggak jadi walinya Allah kemungkinan yang kedua min alamatil stroke lah itu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan mana Bu? Betul 100%. Laki-laki sama perempuan meninggalnya duluan laki-laki. Maka di mana-mana jumlah duda sama jumlah janda lebih banyak jumlah janda. Kenapa laki-laki cepat meninggal? Stres Pak, mikir ke bojo galak era umum itu. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Sing jilbabnya ireng insyaallah luweh parah. Tapi mbak mas sipil jangan lirik mbak polwan. Kalau kamu nikah sama polwan kamu orang sipil rekoso tak kandani. Apa-apa mohon izin dan halah stroke welele. Mlebu kamar izin dan halah serape nak belas. Pengen izin dan minta alah serape. Lah sing lanang polisi ra apa-apa, sing wedok penak sak njaluk-njalukmu jawabane mung siap dan 86 laksanakan. Malam Jumat kelon dan 86 ngono. Lah sing wedok rekoso.
Pak Kapolres batin dancuk. Kita ngomong soal wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sikap kita dalam bernegara seperti ini. Satu ketika, kalau tadi maka tadi kalau ada orang ngomong terlalu keras dengan pemerintah, saya juga tidak suka. Karena harusnya sifatnya adalah wasat, moderat, balancing lah. Satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini didatangi oleh ulama yang agak keras. Begitu ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ulama ini mengatakan apa? Hei Khalifah, ini nasihun lak, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras katanya. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayyan, anda jangan marah sama saya. Jadi ono ulama cangkeme atos Pak, Arab nasihati Khalifah Harun ar-Rasyid dengan bahasa yang keras. Kalau saya tidak mengambil wilayah keras itu Pak Lukman. Makanya kalau tadi anda mengatakan pengajiannya digawe hiburan, saya setuju. Saya mau tanya sama bapak-bapak, enggak, ibu-ibu nggak usah jawab. Orang yang datang ke tempat hiburan, ke karaoke, kafe, klub malam, lokalisasi, itu orang susah apa orang senang? Coba dijawab, orang susah apa orang senang? Orang susah Pak. Mereka yang datang ke tempat hiburan itu orang susah yang mencari senang. Maka namanya tempat hiburan itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari hiburannya, mencari kesenangannya di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajiannya Gus Miftah selalu dibuat menyenangkan? Karena saya punya prinsip, lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Lah ngajine kuwi wis nyenengke, ora mungkin dolanan ning tempat hiburan. Digawe santai wae. Ngaji yo atos. Maka kenapa kok saya di mana-mana diundang di tempat lokalisasi? Ini tadi malam saya pengajian di Mojokerto, gabungan para mucikari germo-germo dari Tretes. Gus, bisa nggak pengajian sama mbak-mbak begenggek? Oke, aku yang mana tak? Pak Kapolres sama Pak Dandim gak usah ikut-ikutan. Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Dan bagaimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah, saya ngaji wahyu-wahyu. Dan itulah alasan kenapa saya di mana-mana pakai kacamata hitam, bukan untuk menutupi pandangan. Anda salah. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada yang cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Lah, codot dilawan. Dari tadi ibu-ibu bilang kacamatanya dibuka, nafsu amat sama mata saya. Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat Pak, sampai bandara Jeddah polisinya heboh, namanya askar di sana, tarik, tolong orang ini dikasih jalan. Wah, gawagah. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisinya? Jelas ada orang buta lewat, matane. Aduh, bawang buta itu. Begitu mendengar kalimat ulama ini apa? Harun ar-Rasyid jawab, Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Allah pernah mengutus ulama, orang yang lebih hebat daripada anda, namanya Musa dan Harun. Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Tetapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun?
faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, please ngomong yang lembut kepada Fir'aun. Maka saya hari ini heran, kok ada orang ngomong bunuh Jokowi, dasar Kiai Ma'ruf Amin 2 tua bangka cepau mati. Pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden kita itu lebih hina daripada Fir'aun, sehingga kemudian kita dengan gampangnya mencaci maki? Coba bahasa-bahasa yang datang ke Kiai Ma'ruf, sudah tua bangka mau mati nyalon wakil presiden, yang mencaci sakit, kualat karo Kiai. Saya setelah masuknya Mas Deddy Corbuzier masuk Islam itu sowan Kiai Ma'ruf ke dalamnya sana, sholat maghrib berjamaah, diajak makan sama beliau. Selesai ketika makan saya bilang sama Pak Wapres, waktu itu belum dilantik, Bah, saya manggil beliau kan Abah, Abah ada isu apa Gus? Katanya besok kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, di tengah jalan mati akan diganti sama Ahok. Saya ngomong langsung di hadapan beliau ini, akan diganti sama Ahok. Karena saya orangnya biasa toleh, saya ngomong, oh gitu Gus? Iya. Apa jawaban Kiai Ma'ruf Amin, Pak? Yo lak sing mati aku, lak sing mati Jokowi, kan aku presiden. Loh, Kiai NU dilawan. Rasa apa rumangsane lak tuwa iku kudu mati dhisik lah, ya ora to. Mila senajan to Pak Latif luwih tuwa daripada Gus Miftah, Gus Miftah luwih enom daripada Pak Latif, bisa jadi sing mati Latif dhisik. Ya saya doakan Pak Latif mudah-mudahan panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Latif hidup sendiri. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kekecewaan terhadap pemerintah seperti ini yang tidak imbang, maka kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang radikal, Pak, dengan mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Buktinya apa? Demokrasi Pancasila cacat hukum, penuh dengan manipulasi, kemenangan Pak Jokowi ini dimanipulasi dan lain sebagainya. Maka demo berjilid-jilid, sehingga tujuannya apa? Demokrasi Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, maka Indonesia harus diganti Pancasilanya dengan sistem khilafah. Yang terbaru muncul istilah apa? NKRI bersyariah. Iki maksudnya apa? Indonesia ini kurang syariah apa toh? Itu pengajian di mana-mana boleh, saya pengajian sampai subuh nggak ono sing gagas, izin pengajian di mana-mana sama kepolisian dikasih izin. Kurang syariah di mana, Pak? Tapi kan banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang dikriminalisasi, ditangkap sama polisi. Saya bilang, mbok dibedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama melanggar hukum ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul? Proses hukum. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai mulai radiamplopi, itu kriminalisasi, bisa dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Lah disangoni isine mung titik, beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis dikandani kaya ngono Latif ngeyel, kuwi jenenge pasale 44 cacat mental. Melo lagune ki apa le? Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pikiran-pikiran yang harus dibenarkan, diluruskan.
Makanya orang NU tidak boleh seperti itu. Hari ini kan mohon maaf Pak, lah sing seneng karo pemerintah sak bosok-bosoknya pemerintah tetap seneng, tapi sebaliknya yang benci dengan pemerintah sebaik apapun pemerintah dia tetap benci. Ini namanya tidak wasaton, tidak moderat. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Ape ayo didukung, salah ayo dikritisi. Dan saya biasa seperti itu Pak. Contoh, Menteri Hukum dan HAM sempat membuat heboh gara-gara apa? Statement beliau yang mengatakan perbandingan kawasan orang yang tinggal di Menteng sama di Tanjung Priok. Menurut Pak Menteri, orang yang tinggal di Tanjung Priok itu keras dan identik dengan kriminalitas. Saya teriak karena orang-orang Tanjung Priok itu banyak yang ngaji dengan saya, preman-preman di sana banyak yang ngaji dengan saya. Saya bilang, saya tidak setuju kalau keras diidentikan dengan kriminalitas. Buktinya apa? Banyak orang berbuat kriminalitas itu bukan orang yang keras, tapi orang yang halus dan rapi. Buktinya apa? Yang makan uang senturi, yang korupsi uang jiwasraya, asabri, itu bukan orang keras, tapi orang yang halus, bajunya rapi dan menggunakan dasi, mangan duwite rakyat. Maka saya selalu bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge makanya kemarin nganu Pak Kapolres, saya ngaji di Kalimantan, jalannya jelek banget. Sopirnya saya bilang, ini yang rusak jalan truk-truk gandengan. Saya jawab, kamu salah. Yang rusak jalan ini bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Jadi maksud saya apa? Wasaton itu imbang gitu loh. Lah pemerintah ono api, yo ayo didukung, lah salah yo ayo dikritik. Dan itu posisi Nahdlatul Ulama. Jangan kalau kemudian kita senang api elek didukung. Maka benar itu kan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Wong ki lak wis seneng kabeh dianggap elek pun dianggap apik. Dan itu tidak berlaku bagi Nahdlatul Ulama. Boleh mengkritik dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Ya, sebelum dilanjutkan selawatan dulu. Megawe ra ingah-ingih wae. Malah dolanan HP ini cross yang gaya. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya, hati-hati. Ana origine ra iki. Kuwi iso apa mongge pajangan ning kono. Lara iso diwalik, aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Ibu-ibu Bayangkari pengen lagu apa? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Ambiar apa? Pamer bojo, cidra, balungan kere kaya kowe. Jawab. Mbak Polwan minta apa? Kacantol cawet? Pak Latif minta lagu apa? Ditinggal Rabi? Oke, jomblo kita ini gini. Sak lele urip wis tuwa kok mung nguyuh tok le. Eman-eman nggonmu sunat. Latif arepe tambah kok. Kowe malah galau. Tuku bawang keliru mrica wis kebajut sayang mung dianggap kanca. Allah. Santai wae. Kalau kamu nggak dapat istri di Kediri, ke Jogja, santai aja. Cinta ditolak, Sarkem masih buka. Sarkem. Iki yang di depan Seba tuh ini, siswa Bintara. Oh, ngene suami terong ngene ya. Senggagah ngono lho. Calon prajurit tok ngene lho. Ngene lho le. Gagah. Yo, jomblo-jomblo iki ya. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ora apa-apa, santai wae.
Pokoknya dari polisi dianggap pengabdian ke masyarakat, maka masuk kantor polisi tulisannya apa? Siap melayani Anda. Oh no, sok kowe iso dadi polisi lah kowe apik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezekimu saka ngendi-ngendi. Gajine polisi mesti. Tapi lek kowe dadi polisi apik ndelelah ono rezekine. Ndelelah nyambi RCTI, ono rombongan calok tanah Indonesia, ngono ku ya ono. Ono sing nyambi Makelaran, Bimantara, Biro Makelar dan Perantara. Ono Latif contone Latif. Ning ya kuwi lawakmu Makelaran mata uangnya bayarannya orang mata uang rupiah Jepang, yen. Yen payu ya mangan. Yen ra payu ya merongos. Ngono Latif ki lemu ya Allah Tip. Wetengmu Tip. Santai wae Pak Latif. Lah kowe diomong lemu jawab bener. Ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Ngono. Iyalah. Kalau wae dikandani Gus Makmun. Ini ki kiyaine Polres Gus. Wong ketok rupane kaya kentongan kok aku. Ya selawat NKRI yo digabungke karo selawate wong NU. Do metu HP napa mboten? Mengijere Pak Kapolres kan menghibur. Do nggo HP napa mboten? Bawa HP? HP-nya bisa dihidupkan? Tolong lampunya dimatikan. Kalau lampunya nggak bisa mati, Latif tak pateni dhewe kok. Tip pateni Tip. Ayo, aku minta iringan organ saja yang sing penak. Ora iso gebuk pisan. Coba HP-nya semuanya dihidupkan flashnya. Pak Latif lampunya dimatikan Pak Latif. Oh lah siswa Bintara kira oleh gua HP toh. Miskin. Sing sabar kira ana watese, soalnya sing diwates mung Kediri ta kandhane. Wates. Semua HP-nya diangkat, kita sholawatan malam hari ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan membawa kedamaian untuk pilkada Kediri. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu masih hidup oh mati. Yuk. Digerakkan ke arah kanan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man والعالي والأسرار
sallim iman ala badar kurang banter sholli wa sallim iman ala badar wal ali wal asma bimang qudwahada wal ali wal ashab bimang qudwahada sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi. Alhamdulillah. Ya, saya ingin nanya ke seba-seba jomblo iki ya. Ora apa-apa le. Santai wae. Kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Sakit. Lagi sering dan ngaji ning Watu Kose, ngaji ning Yogyakarta kae ngendi kae? Imogiri, ya kanca-kanca ngene iki. Nyenengke rupane culun-culun ngono iki. Ora apa-apa le, patriot bangsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Kowe rada ndangdutan iso apa ora? Kuwi yo nyambi-nyambi apa ngono karo tangtung-tangtung ra meneng wae. Ora Bana Polres, binaane Latif. Meragukan tetep. Ya, aku pengen menghibur kanca-kanca sebai. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Apa kuwi tangtung-tangtung? Wah, tenan, Bro. Wala action prung. Sengit aku. Sampai salah bisa meneh gerantol. Dasar binaane Latif. Atiku rasane lo joran dangdut banget. Kuwi jenenge orjen, goblok saiki. Lontang-tung ojo semi wae, iki pengajian randang dutan. Jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok, rumana. Wah, tonton Pak Kapolres karo Pak Dandim sembrono. Ono Pak Kiai ka lho. Ono Gus Makmun dangdutan ra pantes. Engko malah Pak Dandime bengok, buka titik jos ngono. Ojo. Melodine, orang anu wae, oleh ketipungnya titik wae, ketipungnya kuwi. Ditipungnya darbukane ndi? Oh, iso apa ora apa diwalik? Aku nyekel darbuka. Kowe rasa melu nyanyi, ngentute fales kowe nyanyi.